Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kembali pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita masih dalam suasana merayakan Natal karena ada di dalam bulan Desember. Dan oleh sebab itu izinkan kami untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara umat Kristiani dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk mengucapkan selamat Natal. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita sekalian dan Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan dari satu ayat saja di dalam Matius pasal 2 yang masih berkaitan dengan Natal kita kali ini, yaitu di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang 11 yang berbunyi demikian buat kita sekalian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini berbicara bagaimana orang Majus yang berasal dari jauh, yaitu dari tempat yang jauh, datang untuk menemui Yesus sebagai bayi yang dikatakan adalah sebagai raja orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kali ini, kita harus memaknainya bahwa Natal mempunyai makna yang dalam, tidak hanya bagaimana Tuhan menyatakan diri supaya kita bersuka cita, supaya kita menerima kedamaian, dan kita juga menjadi orang yang sederhana karena Tuhan mengatakan itu. Tetapi juga Natal kita harus belajar dari sikap orang Majus. Bagaimana sikap kita hari ini terhadap Yesus Kristus. Ternyata Yesus Kristus dikatakan di sini tidak hanya sebagai juru selamat, tapi dia juga sebagai raja. Dan ini penggenapan dari satu ayat yang dinyatakan di dalam Mika pasal 5, ayat yang kedua yang saya akan bacakan buat saudara dan saya. Mika pasal yang kelima, ayat yang pertama buat kita sekalian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, ya, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus yang lahir di Betlehem, dan itu tidak digenapi bagaimana orang Majus itu ternyata yang menyatakan bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya akan menyebut Yesus sebagai raja, tapi bagaimana sikap kita hari ini. Seperti bagaimana sikap orang Majus ketika merayakan Natal pada waktu itu. Yaitu yang pertama, mari kita lihat bahwa orang Majus itu datang untuk melihat anak itu bersama Maria. Melihat Yesus Kristus itu yang masih usianya di bawah 2 tahun, diperkirakan seperti itu, dengan Marianya. Mungkin ini sudah tidak lagi di kandang Bethlehem, tapi mungkin di tempat lain. Dan apa yang menjadi sikap yang pertama orang Majus ini kepada Yesus sebagai raja, yang itu juga harus kita kerjakan hari ini. Ternyata dia sujud menyembah dia. Saudara, bagaimana kita tidak terpesona Yesus Kristus yang menjadi terbatas, yang ilahi menjadi manusia, dan wujudnya adalah bayi yang lemah itu. Dia ternyata adalah raja. Raja tidak terjadi secara dadakan, tapi raja adalah karena keturunan, bahwa dia adalah anak Allah yang dia harus melaksanakan penyelamatan buat saudara dan saya, menjadi seorang juru selamat. Bagaimanapun sekalipun dia Yesus menderita dalam keadaan sederhananya, kesederhanaan, dalam keadaan keterbatasan, dia tetap seorang raja. Dia adalah raja orang Yahudi. Bukan raja untuk orang Yahudi membebaskan dari kerajaan Romawi yang menekan pada waktu itu, tapi raja seorang Yahudi yang akan menyelamatkan orang-orang Yahudi. Bahkan bukan saja orang Yahudi, tapi juga untuk orang Yunani dan saudara dan saya dari segala dosa dan kesalahannya. Oleh karena itu, yang penting di sini bukan apa yang sudah Yesus lakukan, bagaimana saudara sudah dibebaskan jadi menjadi orang Kristen terlepas dari dosa, tetapi bagaimana sikap saudara dan saya sebagai orang Kristen kali ini seperti sikapnya orang Majus. Mari ketika kita merayakan Natal, mari kita sujud menyembah Tuhan. Mari kita datang kepadanya dengan sujud rasa hormat bahwa Yesus itu adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai sikap bagaimana kita merayakan Natal untuk yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ketika para Majus itu datang menyembah dan sujud, lalu dia membuka pundi-pundinya, harta benda yang dibawa dari jauh, saudara.
Dan dia membukanya, ternyata ada 3 persembahan yang dia akan berikan buat Yesus Kristus itu. Yaitu yang pertama emas, yang kedua kemenyan, yang ketiga mur. Jadi dia tidak hanya menyembah sujud kepadanya bahwa Yesus adalah Raja, tapi dia datang untuk memberi persembahan. Adakah hari ini saudara ketika datang kepada Tuhan Yesus memberi persembahan kepada dia? Apakah saudara datang hanya dengan tangan yang hampa? Mari kita beri persembahan kepada Tuhan. Yaitu 3 persembahan yang mencirikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu yang pertama adalah emas. Ini berbicara tentang apa yang paling mulia di dalam hidup saudara untuk dipersembahkan kepada saudara. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama yang kedua, Paulus mengajarkan mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Hidup kita itulah yang paling mulia, bukan harta, bukan emas dan perak. Tetapi hidup kita, harta yang paling mulia adalah hidup kita, yaitu yang dilambangkan oleh orang Majus itu mempersembahkan emas. Mari kita persembahkan kepada Raja di atas segala raja. Dalam rangka merayakan Natal ini mulai hari ini dan seterusnya, hidupmu persembahkan untuk Tuhan bagaikan emas yang dipersembahkan oleh orang Majus kepada Yesus pada waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang tidak bercacat celah. Ini berbicara tentang kemenyan, harum. Saudara, bagaimana kemenyan itu dinyatakan sebagai lambang yang tidak bercacat celah karena harum menyenangkan Tuhan. Tuhan berkenan kepada persembahan yang menyenangkan, yang harum. Bagaimana hidup saudara tanpa cacat celah? Saudara meninggalkan dosa, saya meninggalkan dosa, kita hidup menurut Tuhan dalam meraih kekudusan setiap hari. Perkenankan hidupmu dan hidupku untuk dipersembahkan tanpa cacat celah bersama dengan firman-Nya yang hari ini saudara dan saya dengarkan, dan Roh Kudus yang menguatkan saudara. Persembahkan hidupmu tanpa cacat dan celah di hadapan Tuhan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Tidak hanya sujud menyembah, tapi juga mempersembahkan yang paling mulia, yang kedua tanpa cacat dan celah, yang ketiga, yang terakhir. Mari saudara dan saya seperti orang Majus mempersembahkan pada waktu itu kepada Yesus, yaitu berupa mur. Ini berbicara tentang kematian. Kematian adalah finalisasi dalam hidup selama dia di bumi. Ini artinya setia sampai akhir. Saudara, mari kita mengajak semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini mempersembahkan hidup saudara bagaikan persembahan orang Majus yang berupa mur, yaitu tentang kematian, yaitu mempersembahkan sampai selesai, sampai terakhir, sampai pada akhirnya kita tekun. Dan kematian adalah finalisasi persembahan yang setia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, 4 sikap penting yang orang Majus nyatakan buat kita hari ini yang merayakan Natal, yang tentu saudara bisa hayati. Yang pertama, mari kita sembah sujud kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Raja di atas segala raja di dalam hidup saudara. Yang kedua, mari kita persembahkan persembahan yang berkenan kepadanya, yaitu yang mulia bagaikan emas yang murni. Yang kedua, persembahkan yang tanpa cacat, itu bagai kemenyan yang tanpa memberikan nilai buruk kepada Tuhan, tetapi mengharumkan nama Tuhan. Yang ketiga, mari kita persembahkan hidup kita bagaikan mur, yaitu persembahan yang sampai akhirnya persembahan di dalam kesetiaan kepada Tuhan karena sampai kepada kematian. Itulah firman Tuhan yang hari ini Bapak Ibu Saudara kita sama-sama dengarkan dalam rangka merayakan Natal kali ini dan seterusnya. Saya berharap saudara bisa mempunyai sikap sesuai dengan kehendaknya, seperti orang Majus menyikapi Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Bersembah sujud, mempersembahkan yang terbaik dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.